Astaghfirullah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allahu azza wa jalla fi muhkami tanzilihi ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya dimuliakan bukan karena hartanya, bukan karena pangkatnya, bukan karena kedudukannya, tapi dimuliakan karena akhlak, iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam marilah kita curah limpahkan keharibaan baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, usikum wa nafsi bitaqwallah. Marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita di hari Jumat ini dengan senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam perintah itu tentu ada sesuatu yang kita benci, ataupun berusaha untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, walaupun mungkin dalam larangan itu ada sesuatu yang kita sukai. Itulah takwa yang sesungguhnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhir-akhir ini negeri kita dilanda berbagai macam musibah, baik dunia ataupun agama. Kita lihat gempa di mana-mana. Terakhir pesawat jatuh dan hampir dipastikan tidak ada yang selamat. Tapi itu musibah kecil. Musibah yang sesungguhnya apabila musibah itu terjadi kepada agama kita. Itulah makanya Nabi SAW berdoa, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kau timpakan musibah itu kepada agama kami. Lihatlah akhir-akhir ini banyak orang yang mencela Allah Subhanahu wa taala, mencela Rasul, mencela Al-Quran, dan mencela syariat Islam, yang dengan itulah sebenarnya keselamatan kita, dunia kita dan akhirat kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhir-akhir ini kita mendengar ada pembakaran kalimat la ilaha illallah. Kita tidak bicara tentang ormas tertentu, kita tidak bicara tentang kelompok tertentu, tapi yang kita bicarakan karena yang dibakar kalimat la ilaha illallah, maka tentu kewajiban seorang dai harus menyampaikan, walaupun kita hanya berhusnudzon, semoga pembakaran itu disebabkan karena kejahilan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada pelakunya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam 23 tahun berdakwah, 13 tahun di kota Makkah dan 10 tahun di kota Madinah. Seluruh kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanyalah untuk mendakwahkan la ilaha illallah, tidak lain dan bukan. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban, dan hadis ini disahihkan,
oleh Al-Imam Syu'aib Al-Arnaut rahimahullahu ta'ala, ketika Nabi SAW berada di pasar Dhi Majaz, pasar di mana seluruh manusia berkerumun di situ dari berbagai macam daerah. Nabi SAW senantiasa mendatangi keramaian orang, kemudian mengatakan, qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakan, wahai manusia, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, maka kalian akan beruntung. Abu Jahal adalah Fir'aunnya umat ini, tidak terima dengan seruan Nabi SAW, sehingga terkadang dia melempari Rasul SAW dari belakang dengan batu, kemudian mengatakan kepada manusia di sekitarnya, la yaghurrannakum bihada innama arada litatruku alihatakum wa tatrukul lata wal uzza. Janganlah kalian terperdaya dengan orang ini, maksudnya Nabi SAW. Orang ini hanya sekedar ingin supaya kalian meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian atau meninggalkan Lata dan Uzza. Tapi Nabi SAW sama sekali tidak melirik Abu Jahal. Begitulah Nabi SAW menghabiskan waktunya untuk la ilaha illallah, walaupun tantangan, rintangan, cacian, makian, bahkan usaha untuk melakukan pembunuhan, dan berakhir dengan pengusiran Nabi SAW dari Mekah dan hijrah ke Madinah, itu tidak lain dan bukan karena la ilaha illallah. Walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan tidaklah kami utus kepada setiap umat ini para rasul kecuali dakwah mereka adalah la ilaha illallah, sembahlah Allah dan jauhi sesembahan selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala alias taghut. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalimat la ilaha illallah adalah kalimat kebahagiaan kita di dunia, dan kalimat itu pula yang harusnya kita akhiri menjelang meninggal kita. Letakkan kalimat itu dalam dada kita. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, salatku, penyembelihanku, dan seluruh hidupku serta matiku diserahkan untuk la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, disebutkan dalam sebuah riwayat tentang kisah Kalimur Rahman Musa alaihi salatu wassalam, ketika dia datang menghadap Rabbnya, kemudian dia mengatakan, ya Rabb, allimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bih. Wahai Rabb, ajarkan kepadaku satu kalimat yang dengan kalimat itu aku bisa mengingat kamu, yang dengan kalimat itu aku akan senantiasa berdoa kepadamu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Qul ya Musa la ilaha illallah. Katakan, wahai Musa, kalimat la ilaha illallah. Maka Musa pun mengatakan, ya Rabb, kullu ibadika yaquluna hadha. Wahai Rabb, seluruh manusia mengucapkan kalimat itu, aku ingin yang lainnya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tetap mengatakan, ya Musa, qul la ilaha illallah. Wahai Musa, katakan la ilaha illallah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan alasannya. Allah berfirman, ya Musa, lau anna samawati sab'i wa amirahun wal aradina sab'i wa amirahun fi kaffatin wa la ilaha illallah fi kaffatin la rajahat bihinna la ilaha illallah. Wahai Musa, kalaulah langit dan 7 lapisnya bersama para penghuninya, dan bumi bersama 7 lapisnya dan para penghuninya itu diletakkan di satu neraca timbangan,
kemudian la ilaha illallah diletakkan di neraca timbangan satunya, la rajahat bihinna la ilaha illallah, tentu la ilaha illallah jauh lebih berat dibandingkan beratnya langit dan bumi. Subhanallah, kalimat ini bukan kalimat biasa. Kalimat ini lebih berat dibandingkan langit dan bumi. Nabi SAW pernah menggambarkan dalam sebuah riwayat, walaupun sebagian para ulama mengatakan fihi nadhar, bahwa jarak langit pertama ke langit kedua itu 500 tahun perjalanan. Langit kedua, ketiga juga sama, langit ketiga, keempat juga sama, dan begitu seterusnya. Dan setiap 4 jari di langit itu ada malaikat yang sujud sampai kiamat, ada yang ruku sampai kiamat, ada yang bertasbih sampai kiamat, dan tidak ada yang tahu jumlah malaikat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. La ya'lamu jununa rabbihi illahu, tidak ada yang tahu tentara Allah itu berapa jumlahnya. Artinya bahwa langit itu adalah tempat yang sangat suci. Tidak ada di langit tempat maksiat, karena seluruhnya adalah para malaikat, dan mereka adalah makhluk yang senantiasa berdoa kepada Allah dan beribadah hanya kepadanya. Begitu juga bumi. Para nabi dan rasul ada di bumi, termasuk Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ada di bumi. Artinya bahwa kemuliaan langit beserta malaikatnya, kemuliaan bumi beserta para nabi dan rasulnya, rupanya tidak lebih mulia dibandingkan kalimat la ilaha illallah. Ini menunjukkan kalimat besar, kalimat yang sangat agung. Bahkan kalimat ini pula lah penyebab kita mendapatkan syafaat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, Abu Hurairah radhiyallahu an suatu ketika bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Rasul, siapa manusia yang paling bahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat? Maka Nabi SAW mengatakan, "Ya Abu Hurairah, aku kira tidak ada yang bertanya tentang soal ini kecuali dirimu. Baik, aku akan jawab, karena melihat semangat kamu tentang hadis Nabi SAW." Maka Nabi SAW mengatakan, "Ya Abu Hurairah, as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah." Wahai Abu Hurairah, sesungguhnya manusia yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan dalam sebuah riwayat, yusahu birajulin yaumal qiyamah amamal khalaik, akan dipanggil seorang laki-laki pada hari kiamat di hadapan seluruh makhluk di padang mahsyar, dan jumlah makhluk itu tidak ada yang tahu jumlahnya, sebab manusia yang pertama kali hidup sampai yang terakhir mati menyaksikan kejadian ini. Kemudian orang ini yunsharu alaihi, ditebarkan di hadapannya tis'un wa tis'ina sijilan, dihadapkan kepadanya 99 buku catatan, dan seluruhnya keburukan dia selama di dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, buka satu catatan. Tiba-tiba catatan itu dibuka, min hamaddal basar, maka panjang catatan itu sejauh mata memandang. Semuanya kesalahan dia selama di dunia. Ini belum 98-nya dibuka, baru satu catatan. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, alaka hasanatun, kamu punya kebaikan untuk mengimbangi 99 catatan keburukanmu? Maka dia mengatakan, ya Rabb, sekiranya aku punya kebaikan, apalah artinya dengan 99 catatan ini? Dia sudah putus asa duluan. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ingatlah wahai hambaku, pada hari ini tidak ada seorang hamba pun yang akan dizalimi.
Maka tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan satu kartu bitaqah. Kartu itu ada tulisan asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian kartu itu diletakkan di satu timbangan, dan 99 catatan diletakkan di timbangan satunya. Lihat ibarah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan fatasat bihinna la ilaha illallah. Tasat artinya menekan dengan keras, sehingga ketika kartu yang bertuliskan la ilaha illallah diletakkan di satu timbangan, nekan dengan keras ke bawah, dan 99 catatan tiba-tiba ringan dan terangkat ke atas. Kenapa bisa seperti itu? Itulah keagungan la ilaha illallah. Kalimat yang jauh lebih berat dibandingkan langit dan bumi. Yang kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab Zadnya mengatakan bahwa kalimat la ilaha illallah wali ajliha qamatis samawati wal ar wa khalaqa jami'ul makhluqat. Karena sebab kalimat itulah tegaknya langit dan bumi dan seluruh makhluk diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada sebuah hadis yang cukup panjang ketika bicara tentang syafaatul udma. Ketika manusia datang kepada Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam meminta syafaat, setelah mereka berdiri di padang mahsyar selama 50 alfasana, 50 tahun, matahari didekatkan, mereka kehausan, mereka kelaparan, tapi mereka tidak diwafatkan, mereka disiksa begitu saja, kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala rahmati dan Allah naungi dengan arasy-Nya. Orang-orang ini datang kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam, tapi Adam tidak sanggup memberikan syafaat dan memberikan udzur kenapa dia tidak mampu memberikan syafaat. Kemudian Adam mengisyaratkan untuk datang kepada Ibrahim. Ibrahim pun tidak sanggup dan memberikan udzurnya. Kemudian Ibrahim mengisyaratkan untuk datang kepada Nabi Musa. Musa pun tidak sanggup. Akhirnya mengisyaratkan kepada Nabi Isa. Memang Isa tidak memberikan udzur, tapi Isa menghormati Rasul kita yang mulia dan mengatakan datanglah kepada Muhammad. Maka ketika seluruh manusia sejak zaman Adam sampai orang yang terakhir mati berhadapan dengan Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam dan mengatakan ya Muhammad isfa' lana ila rabbik ala tara ila ma nahnu fi. Wahai Muhammad, mintalah syafaat kepada Allah. Tidakkah kau iba melihat kondisi kami? Kami kepanasan, matahari didekatkan, kami kehausan, kami kelaparan. Mintalah keputusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar suasana ini diberhentikan. Maka Nabi SAW mengatakan analah, saya akan usahakan. Kemudian Nabi SAW menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian sujud dengan sujud yang sangat lama. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh Nabi SAW dan mengatakan ya Muhammad irfa' ra'sak, wahai Muhammad angkat kepalamu, qul tusma, katakan kau didengar, wasal tu'tah, mintalah kau akan diberikan permintaan, washfa' tu syafa', mintalah syafaat, aku akan berikan syafaat. Maka Nabi SAW meminta 6 syafaat. Yang terakhir Nabi SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengatakan ya Rabb i'dzan li mimman qala la ilaha illallah. Wahai Rabb, izinkan aku agar kau selamatkan orang-orang yang sudah lama hidup di neraka, tapi mereka ketika meninggal dunia masih menyimpan kalimat la ilaha illallah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan mereka, dan mereka lah orang yang terakhir keluar dari neraka dan terakhir pula masuk surga. Inilah kalimat yang luar biasa ikhwatu fiddin, kalimat penyelamat kita di akhirat. Bahkan di dunia sekalipun kalimat ini menjaga darah kita, karena darah kaum muslimin itu ada harganya, tidak boleh ditumpahkan sembarangan, tidak boleh dibunuh sembarangan. Dahulu di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat namanya Usamah bin Zaid,
putra daripada Zaid ibn Harithah. Dan Zaid ibn Harithah ini adalah sahabat, salah satunya sahabat yang menjadi anak angkat Nabi SAW. Artinya Usamah bin Zaid adalah cucu angkat beliau, orang yang sangat disayang Nabi SAW. Suatu ketika Usamah bin Zaid diutus oleh Nabi SAW dengan pasukan yang lain untuk berjihad. Di tengah-tengah peperangan, Usamah melihat seorang musyrik yang sedang bertempur hebat memerangi orang-orang Ansar. Maka Usamah geram, kemudian menghampiri seorang musyrik itu dan hampir menebasnya. Setelah bertarung dan kalah seorang musyrik ini dan siap dibunuh oleh Usamah, tiba-tiba dia mengucapkan la ilaha illallah. Maka Usamah sempat terhenti, tapi Usamah tetap membunuhnya. Perang pun dimenangkan kaum muslimin. Rasul senang dengan membawa ghanimah, harta rampasan perang yang banyak. Tapi ada yang mengganjal di hati Nabi SAW tentang perbuatan Usamah, sehingga Nabi SAW memanggil Usamah dan mengatakan, ya Usamah, aqatalta man qala la ilaha illallah? Wahai Usamah, apakah engkau telah membunuh orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Kata Usamah, na'am ya Rasulullah, ya. Maka Rasul mengatakan, walima ya Usamah, kenapa wahai Usamah, kenapa kau bunuh orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Maka Usamah membela diri dan mengatakan, qataltuhu ya Rasulullah li'annahu khaufan min suyufi, li'annahu khaufan min sayfi wa firaran minal mauti. Wahai Rasul, aku membunuhnya karena dia mengucapkan kalimat itu boleh jadi karena takut kematian atau menghindar dari kematian. Maka aku tetap membunuhnya, boleh jadi itu siasat perang saja. Tapi Nabi SAW tidak pernah melihat batin manusia. Nabi hanya melihat dohir manusia. Rasul mengatakan, ya Usamah, afala syaqaqta an qalbi? Wahai Usamah, sudah kau belah dadanya hatta ta'lama aqalaha lillahi aw li ghairillah? Apakah dia mengucapkannya karena Allah atau bukan karena Allah? Maka Usamah merasa menyesal. Rupanya Nabi SAW menghukumi secara zahir, maknanya Usamah telah membunuh seorang muslim karena dia telah mengucapkan la ilaha illallah. Maka dia merasa bersalah dan mengatakan, istaghfirli ya Rasulullah, ampuni aku wahai Rasul, maafkan aku wahai Rasul. Tapi Nabi SAW sangat marah dan mengatakan, ya Usamah, ya Usamah, madza tasna bila ilaha illallah? Madza tasna bila ilaha illallah? Apa yang akan kau lakukan dengan kalimat la ilaha illallah? Idza ja'atka yaumal qiyamah tuhaju 'alaika sahibuha. Kalau la ilaha illallah datang kepada Allah kemudian berhujah, kenapa engkau membunuh orang yang mengucapkannya? Apa yang kau akan datangkan alasan di hadapan Allah? Usamah terus mengatakan, istaghfirli ya Rasulullah, maafkan aku wahai Rasul, aku ini tidak tahu. Tapi Rasul tidak pernah menambah kecuali kalimat itu saja, sehingga Usamah mengatakan, wadittu ma aslamtu illa yauma idzin. Duhai kiranya aku bercita-cita baru masuk Islam ketika itu, karena Rasul tidak pernah semarah kepada orang yang baru masuk Islam. Lihatlah ma'asyiral muslimin, Nabi SAW membela musyrik yang mati di peperangan dan sudah memerangi orang-orang muslim hanya ketika hendak dibunuh mengucapkan kalimat la ilaha illallah, menunjukkan bahwa darah orang yang mengucapkan kalimat ini sangat mahal harganya. Gimana pula di akhir-akhir ini orang yang kemudian membunuh orang dengan cara yang murah, yang tidak ada tahu alasan kenapa dia bisa membunuh, dan orang yang dibunuh bingung kenapa bisa dibunuh, padahal dia seorang muslim. Dan lihat pula bagaimana Nabi SAW hanya melihat dohir tanpa melihat batin. Makanya kita katakan, alasan apapun orang yang membakar tulisan la ilaha illallah, kita tidak pernah melihat batin Anda. Dengan mengatakan ini bendera ormas tertentu, dengan mengatakan daripada tercecer dibakar saja, itu kan alasan. Kita melihat dohir bahwa Anda di hadapan kita membakar kalimat itu, kita tidak terima. Tetapi kita berhusnudon, boleh jadi Anda jahil dan bertobat kepada Allah, semoga Allah memberikan hidayah. Tetapi ingat ikhwatu fiddin, bukan berarti orang yang membakar kalimat itu murtad sehingga wajib diperangi dan harus berperang.
mereka saudara kita. Nabi marah ketika Usama membunuh seorang musyrik yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sebaiknya kita lapang dada, kita doakan. Karena bagaimanapun nikmat aman di negeri kita ini adalah nikmat yang sangat besar. Lihat Anda, negara-negara yang tidak aman, jangan lagi cerita cari nafkah, cerita ibadah susah. Di negeri kita ini Allah berikan luar biasa kenikmatan yang Allah berikan, dan itu tidak tegak kecuali nikmat aman. Doakan saja, mudah-mudahan dia dapat hidayah. Tidak perlu kemudian mencaci, memaki, menantang jihad, berperang. Ini sama saja berperang melawan kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita boleh tidak terima. Kita boleh tidak terima, dan kita boleh marah, silakan marah. Karena memang lambang itu adalah lambang kaum muslimin. Dengan itulah kita hidup dan mati, dan itu kewajiban seorang mukmin di awal dan kewajiban mukmin di akhir. Man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dijamin masuk surga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Hudzaifah ibnul Yaman, sahabat yang dijuluki sirrun Nabi, pemilik dan pemegang rahasia Nabi. Seluruh hadis-hadis fitnah diketahui Hudzaifah ibnul Yaman, dan tidak diketahui banyak sahabat. Karena ketika manusia bertanya kepada Rasul tentang kebaikan, justru dia bertanya tentang keburukan karena takut keburukan menimpanya. Hudzaifah ibnul Yaman bercerita tentang akhir zaman, bahwa kelak di akhir zaman Islam akan tergerus hatta la yudra, sehingga tidak akan dikenal ma salatun wala nusukun wala siyamun wala sadaqatun, sehingga orang tidak kenal salat, tidak kenal puasa, tidak kenal haji, tidak kenal ibadah, tidak kenal sedekah. Dan itu sudah mulai berangsur kenyataan ada pada hari ini. Orang sudah tidak kenal salat, orang sudah tidak kenal puasa, orang sudah tidak kenal haji. Bahkan orang yang salat pun tidak kenal hukum salat. Bahkan orang yang puasa pun bingung apa itu hukum puasa. Bahkan orang yang haji pun tidak tahu manasik, hanya ikut mutawifnya. Dan pada hari itu Nabi mengatakan wala yusra ala kitabillahi fi lailatin hatta la tubqa fil ardi minhu ayah. Sampai pada akhirnya Allah angkat satu malam tulisan-tulisan Al-Quran yang ada pada mushaf, hafalan-hafalan Al-Quran yang ada pada dada, sehingga satu malam itu Al-Quran diangkat ke langit, sehingga ketika Anda mengambil mushaf tidak ada tulisannya. Ketika Anda hendak mengulang hafalan tiba-tiba hilang hafalannya. Quran diangkat sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diangkatnya syariat. Tetapi hanya kalimat satu yang tidak diangkat, la ilaha illallah. Kalimat ini tidak diangkat. Ketika orang-orang tua-tua mereka saat itu, mereka mengatakan wajadna aba'ana bila ilaha illallah fanaquluha. Kami mendapatkan nenek-nenek moyang kami, bapak-bapak kami mengucapkan la ilaha illallah, maka kami pun mengucapkannya. Artinya di akhir zaman kalimat itu la ilaha illallah diucapkan bukan karena tahu perintah, tapi karena taklid, mengikuti bapak-bapak mereka mengucapkannya, maka mereka mengucapkannya. Akhirnya kemudian seorang rawi hadis namanya Sila bertanya kepada Hudzaifah, ya Hudzaifah, ma tughnihim bila ilaha illallah yauma idzin. Wahai Hudzaifah, lalu apa manfaat kalimat itu pada hari itu, sementara orang sudah tidak kenal salat, tidak kenal puasa, tidak kenal kurban, tidak kenal sedekah, Al-Quran sudah diangkat, apa manfaatnya? Dan mereka pun mengucapkan bukan karena perintah tapi karena taklid. Hudzaifah tidak mau menjawab sampai 3 kali. Silah terus bertanya, sehingga Hudzaifah mengatakan, ya Silah tunjihim minan nar, ya Silah tunjihim minan nar. Wahai Silah, sesungguhnya orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir zaman tetap bisa menyelamatkan mereka dari api neraka. Lihat keistimewaan, ketinggian, kebesaran, keagungan la ilaha illallah. Maka jangan pernah remehkan kalimat ini, karena kalimat ini satu-satunya kalimat yang hanya bisa diucapkan ketika orang sakaratul maut. Kalimat yang lain tidak mungkin diucapkan manusia saat detik-detik sakaratul maut. Hanya kalimat ini yang bisa diucapkan. Antum ejahkan kepada orang yang sedang sakaratul maut kalimat-kalimat yang lain, dia tidak akan mengikutinya. Tapi kalau Anda mengucapkan kalimat la ilaha illallah kepada orang yang sakaratul maut,
maka dia bisa mengucapkannya dengan syarat ketika di dunia Anda meninggikan kalimat itu, mengagungkan kalimat itu, mengamalkan isi kalimat itu, dan senantiasa tidak pernah meremehkan, menghina, apalagi kemudian merendahkan kalimat la ilaha illallah. Aqulu ma tasma'un, aqulu qali hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wala hawla wala quwata illa billahi wa ba'du. Dalam perang Khaybar, Nabi SAW mengutus Abu Bakar untuk meruntuhkan benteng Khaybar, tapi tidak berhasil. Kemudian Nabi mengutus sahabat yang lainnya untuk menghancurkan benteng Khaybar, juga tidak berhasil. Sampai pada suatu malam, Jibril memberikan kabar gembira kepada Nabi SAW bahwa Khaybar akan runtuh di bawah seseorang yang sangat mencintai Allah dan dicintai Allah dan Rasulnya. Maka Nabi SAW mengumpulkan para sahabatnya dan mengatakan, besok akan ada seorang laki-laki yang akan membawa bendera, di tangannya kemenangan. Laki-laki ini sangat mencintai Allah dan Rasulnya, dan dia pula dicintai Allah dan Rasulnya. Di pagi hari para sahabat berkumpul di tanda Nabi SAW. Masing-masing mereka ingin memegang bendera itu, sampai Umar mengatakan, demi Allah, aku tidak mau menjabat pemimpin dalam kondisi apapun kecuali pada perang itu. Karena Nabi SAW sudah jelas-jelas di tangannya kemenangan. Maka Umar sangat menginginkan agar dia yang memegang bendera itu. Tapi rupanya apa yang dikehendaki Umar berbeda dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru Nabi SAW mencari siapa? Mencari Ali bin Abi Thalib. Aina Ali? Di mana Ali? Rupanya orang itu adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian dicari dan mereka mengatakan, ya Rasulullah, Ali marid, Ali sedang sakit matanya. Tapi Rasul mengatakan, panggil dia, karena wahyu sudah turun kepadaku agar memilih dia. Akhirnya kemudian Ali pun dibopong kepada Nabi SAW. Kemudian Rasul mengobati penyakit matanya dengan ludahnya. Kemudian keesokan harinya pasukan sudah siap hendak bertempur. Salah satu wasiat kepada Ali radhiyallahu anhu mengatakan, ya Ali, jalanlah pelan-pelan menuju musuhmu, hatta idza nazalta ala sahatihim, kalau engkau sudah berjumpa berhadap-hadapan dengan musuhmu, di hadapan musuhmu sudah ada dan kau siap bertempur dengan mereka, ajaklah mereka kepada kalimat la ilaha illallah. Nabi SAW memerintahkan Ali untuk mengajak mereka kepada kalimat itu sebelum bertempur. Makanya Nabi SAW mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia oleh Allah sampai mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dari sini menunjukkan bahwa la ilaha illallah adalah awal sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Karena itulah yang bisa menenangkan hati kita, ya Allah. Kalimat itulah yang menenangkan hati kita di dunia. Bagaimana kita katakan kalimat itu yang menenangkan? Kalau Anda mencari kebahagiaan, ketenangan di luar kalimat la ilaha illallah, sampai kiamat Anda tidak akan mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan dalam hati. Karena kalimat itulah yang menenangkan kita. Karena rizki semua datang dari Allah, nikmat semua datang dari Allah, musibah semua datang dari Allah. Yang mengangkat musibah juga Allah, yang memberikan kesehatan juga Allah, yang memberikan ketenangan juga Allah, yang memberikan segala sesuatu kenikmatan dunia adalah Allah. Dan itu ada pada kalimat la ilaha illallah. Tidak ada yang berikan rizki kecuali Allah, tidak ada yang menghidupkan kita kecuali Allah, tidak ada yang mewafatkan kita kecuali Allah, tidak ada yang memberikan seluruh nikmat, kesenangan, kebahagiaan, jodoh dan yang lainnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka agungkan kalimat ini, jangan pernah Anda remehkan. Ma'asyiral muslimin, makanya secara umum kita mungkin tidak terima dengan pembakaran itu, tetapi walaupun demikian kita harus tetap menjaga keamanan negeri ini. Kita harus menciptakan kedamaian pada negeri ini.
Karena kita ini mayoritas muslim, yang melakukan itu juga seorang muslim. Ya, memang kita salahkan itu, dan kita nasihati lewat mimbar-mimbar. Tapi kemudian kalau kita lihat komentar-komentar di YouTube, ada yang memegang pedang siap jihad, ada yang mencaci, memaki. Ini bukan dari Islam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, apakah Anda ingin menjadi negeri ini seperti Suriah, seperti Yaman, seperti Irak? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, nikmat besar ini harus kita syukuri. Tetap kita memberikan nasihat, memberikan dakwah, dan pelajarilah tauhid la ilaha illallah. Sebab kalau orang mengenal kalimat ini dengan benar, dengan pemahaman salaful ummah, dengan mendalami akidah dan tauhid, mungkin bangsa ini tidak ada yang meremehkan kalimat itu karena tinggi dan agungnya kalimat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan kepada negeri kita ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibu ya qadiyal haja. Allahumma aslih wulata umuril muslimin. Allahumma aslih wulata umuril muslimin. Allahumma aslih wulata umuril muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal kafarata wal munafikin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal. Allahumma inna nas'aluka khaira ajilihi wa ajilihi. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Qumu lis salatil jum'ah rahimakumullah.